따뜻해요. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Kurang Waras. Channelnya orang yang kurang waras dan suka pada rebahan saja. Sebelum ke reviewnya, alangkah baiknya subscribe dulu ya bro, karena penghasilan dari channel ini insya Allah akan kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Kali ini Babang mau mereview sebuah video yang ditujukan untuk kaum lemah, kaum yang masih pada pakai tangan. Film ini berjudul Love Lesson atau Belajar Piano Lalu Ngeswe. Film ini menceritakan seorang musik komposer yang tiba-tiba tidak bisa menciptakan lagu karena kurang cinta dan kurang inspirasi. Di scene awal pembuka ini kita sudah disajikan dengan adegan yang semewel, yaitu pria akan melakukan adegan bercocok tanam dengan seorang wanita. Saat kutang jatuh lalu film pun dimulai. Oke, masih bisa tahan. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah pesta yang dihadiri oleh Hiso, si pemeran utama, dan si gendut, si tegang, sebut saja begitu namanya. Mereka ini tim dari rekaman musik. Saat sedang pesta, Hiso ini tiba-tiba pergi meninggalkan mereka tanpa alasan. Ternyata dia mau semewe sama si tegang di lift, dan itu dilakukan dengan panasnya. Karena keasikan penetrasi, mereka sampai lupa kalau lift sudah sampai di bawah dan tiba-tiba ada seorang anak muda, sebut saja murid. Melihat mereka sedang gituan, Hiso yang menyadarinya mah asik aja. Scene pun berpindah di hotel. Hiso ini telah bangun dan hanya menggunakan cawat saja. Setelah semewew, dia akan mengunjungi tempatnya bekerja. Tapi setelah sampai, ternyata tugas yang ia berikan kepada gendut belum selesai dan membuatnya kecewa. Akhirnya dia pergi nggak tahu kemana. Scene pun berpindah di malam hari. Saat Hiso ini sudah sampai, tiba-tiba dia melihat murid ini sedang mencium pacarnya. Dan saat akan membelah semangka, pacarnya ini marah dan pergi. Hiso yang melihatnya hanya tersenyum dan lalu menuju lift untuk ke kamarnya. Scene pun berpindah di hari selanjutnya. Murid dan temannya, sebut saja Bulat, sedang mengikuti sebuah les melukis. Dan tahu nggak apa yang dilukis? Yaitu gunung kembar saat kita SD. Di lain scene, Hiso ini menghampiri gendut untuk menanyakan pekerjaannya apakah sudah selesai. Ternyata belum selesai juga. Si gendut ini beralasan karena dia kerja sendirian dan meminta partner. Karena tidak mood, Hiso ini akhirnya pergi lalu datang ke sebuah diskotik. Saat sudah di diskotik, tiba-tiba si tegang ini ada di situ dan menghampiri Bu Cantik. Lalu dia mengajaknya pergi. Ternyata mereka pergi untuk berkencerot tanam di dalam mobil. Masuk film isinya kayak gitu. Tapi saat si tegang akan mengeluarkan kerisnya, tiba-tiba Hiso ini marah dan meninggalkan dia pergi. Singkatnya, Hiso pun mampir ke Indomaret dulu karena mau beli bir. Tiba-tiba dia ketemu murid. Dari situlah dia mulai tertarik dengan murid. Scene pun berpindah di apartemen. Saat Hiso sudah masuk ke dalam, tiba-tiba dia heran karena ada orang. Ternyata yang datang adalah mantannya. Tiba-tiba mantannya yang datang ini mengajak berkecrot tanam. Tapi Hiso menolaknya lagi. Film pun berpindah di pagi hari. Setelah selesai main basket, murid dan Bulat ini sedang beristirahat dan minum Pocari Sweat. Tiba-tiba Hiso ini lipat depannya. Si Bulat yang terpesona mengajak murid untuk mengikuti Hiso sampai tempat yang dituju. Ternyata Hiso ini akan mengisi seminar tentang belajar piano di sana. Saat sedang mengisi seminar, tiba-tiba buku Hiso ini jatuh dan membuat dia harus mengambilnya. Murid yang berada di depannya pun kaget karena melihat bongkahan semangka yang bulat nan bagus. Saat akan memberi seminar lagi, tiba-tiba Hiso ini mengipaskan bajunya dan membuat semangkanya nampak lagi. Murid yang tak kuat akhirnya berhalusinasi dan dia melihat Hiso melepaskan semua pakaiannya, mulai dari wadah semangka, wadah kue cucur, dan gak kuat pokoknya lah. Saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba murid ini tersadar. Karena malu, akhirnya dia pergi dari seminar lalu menuju ke WC. Saat dia sedang membasuh mukanya, tiba-tiba Hiso ini datang. Murid yang sudah tidak bisa menahan konatnya langsung saja main serobot. Dia pun menyedot es semangka yang kelihatannya segar. Saat sedang panasnya, si Bulat ini malah datang dan ternyata dia berhalusinasi lagi. Astagfirullah, film isinya halusinasi karo berkencerotok. Si Bulat ini mengajak murid untuk menemui Hiso supaya mendapatkan nomornya. Dia pun modus ingin belajar piano dengannya. Tapi Hiso di sini kelihatannya lebih tertarik dengan murid dibandingkan dengan Bulat. Dan alhasil saat Bulat ini mencoba menelepon Hiso, ternyata nomornya tak aktif.
Scene pun berpindah. Saat murid sudah di rumah, dia mencoba menelpon Hiso. Ternyata nomor yang diberikan kepadanya aktif. Tapi saat diangkat, dia cemen karena tidak berani berbicara dan langsung mematikan teleponnya. Akhirnya murid pun memutuskan untuk belajar karena ibunya datang. Tiba-tiba HP pun berdering dan ternyata Hiso ini menelpon balik si murid. Karena sudah mendapat izin untuk datang, murid pun menghampiri kamar Hiso karena kebetulan mereka satu apart. Scene pun berpindah di apartemen Hiso. Saya di sini gagal fokus. Karena apa? Karena pentil Bu Hiso ini kelihatan. Mana tangan aku, cok. Dan Bu Hiso ini basa-basi menawarkan minum ke murid. Tapi dia ini malah minum sendiri dan sengaja menumpahkan minumannya ke bajunya dan menyebabkan bajunya basah. Bu cantik pun meminta izin kepada murid untuk ganti baju sebentar. Murid yang penasaran akhirnya melihat ke belakang. Rezeki nomplok. Ternyata dari cermin ini kelihatan banget tubuh Bu cantik. Bu cantik yang menyadarinya diam saja, bukan malah memarahinya. Si murid yang ketahuan, dia pun malu lalu pergi. Scene pun berpindah. Si murid ini duduk di tempat piano dan tidak lama Bu cantik menyusulnya. Karena gugup, si murid ini gemeteran saat bermain piano. Tapi namanya guru baik ya, dia menuntun murid agar tidak gemeteran tangannya dengan cara menuntun tangan murid ke bongkahan semangkanya. Sungguh guru yang bijaksana. Saat sedang asik-asiknya ngeremit, tiba-tiba handphone si murid ini bergetar dan dia ini disuruh pulang oleh ibunya. Scene pun berpindah. Murid yang sudah di rumah lalu melakukan ocelok-ocelok karena tak tahan lagi dan dia membayangkan sedang di sebuah ruangan dengan Bu cantik. Saat akan mencium Bu cantik, tiba-tiba HP-nya lagi-lagi berdering. Perasaan apes terus bocah iki lho. Mesak ya, Cuk. Di hari selanjutnya, dia bertamu lagi ke rumah Bu cantik. Karena sudah tak tahan, dia langsung menggendong Bu cantik dan lalu menindihnya. Bu cantik di sini menolaknya karena permainan dia terlalu kasar. Sebagai guru yang baik, akhirnya dia pun mengajarkan cara mencium yang lembut. Hari pun berganti. Bu cantik ini mampir untuk menjemput si murid dan lalu mengajaknya untuk berkunjung ke tempat kesenian. Murid yang sudah tak tahan melingkarkan tangannya di pinggang Bu cantik. Bu cantik yang peka akhirnya mengajaknya untuk ke perpustakaan. Dan di situ dia melakukan hasimileh. Sungguh ibu guru yang bijaksana. Karena sudah cerot, akhirnya Bu cantik ini mengajaknya pulang. Dan saat sudah sampai, mereka melakukannya lagi di apartemen. Hari pun berganti. Bu cantik akhirnya bisa membuat sebuah lagu karena terinspirasi oleh si murid. Dan lalu menunjukkan lagu itu ke perusahaan musiknya. Saat akan pulang, Bu cantik ini menyempatkan diri untuk menjemput murid. Tapi dia urungkan karena melihat si murid ini sedang berduaan dengan mantannya. Akhirnya dia pun pulang sendirian ke apartemennya. Saat sudah di apartemen, tiba-tiba mantan Bu cantik ini sudah menunggunya dan akan mengajaknya berkencerot tanam. Awalnya Bu cantik ini menolaknya. Ini awal. Karena sudah panas, akhirnya mereka pun melakukan bercocok tanam dengan sangat panas. Di lain scene, si murid ini memikirkan Bu cantik dan dia berinisiatif untuk datang ke kamar Bu cantik. Tapi saat sudah memasuki kamarnya, dia melihat adegan semewew Bu cantik. Sebenarnya Bu cantik menyadari kalau ada si murid, tapi karena sudah kepalang tanggung, dia pun terus melakukan adegan bercocok tanamnya. Si murid yang merasa sakit hati pun memutuskan untuk pergi. Hari pun berganti. Saat Bu cantik sedang berada di kantornya, dia merasa bersalah karena telah membiarkan si murid melihatnya semewew dan membuatnya tidak konsen dengan pekerjaan. Karena merasa bersalah, akhirnya dia mencari si murid ke tempat biasa dia berada, tapi tak kunjung menemukannya. Masalah pun tak sampai di situ. Ternyata lagu buatan Bu cantik ini telah dicuri oleh si Tegang dan dijual ke perusahaan yang lain. Dan direktur musik pun akan memutus kontrak jika perusahaan Bu cantik tidak bisa membuat lagu. Sid pun berpindah di apartemen. Tiba-tiba si murid ini datang dan mengejutkan Bu cantik. Bu cantik yang merasa kangen juga langsung menyambutnya. Dan tak lama kemudian mereka pun melakukan berkencerot tanam dengan sangat panas. Scene pun berganti. Karena sudah tak galau lagi, akhirnya Bu cantik ini memutuskan untuk menulis lagu kembali dan mencari tempat yang nyaman. Murid yang ditinggal tanpa alasan akhirnya galau. Dan saat dia menghubungi Bu cantik tidak pernah direspon. Saat sudah kembali, Bu cantik ini akan menjemput murid. Tapi dia melihat bahwa si murid ini telah kembali bersama mantannya. Bu cantik yang menerima dengan lapang dada akhirnya membiarkan mereka bisa bersama. Dan lagunya pun bisa terselesaikan. Film pun tamat.
Jadi bisa disimpulkan di film ini ya, adegan belajar piano hanya 0% dan adegan belajar bercocok tanam adalah 100%. Ya wis lah, sekian dulu dari saya. Jika banyak salah kata, mohon maaf. See you.